Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin sedikit bantuan atau sedikit cara untuk cari kata di kamus aplikasi. Anda sudah katakan bahwa kamus Arab Indonesia ini diantara menurut Anda kamus yang paling bagus dari seluruh kamus yang lain. Kenapa? Karena kamus Arab Indonesia ini dia di samping kita mencari arti, dia juga bisa kita gunakan untuk mencari bentuk atau sigot dari kata tersebut. Misalnya dia apa? Masdar kah? Isim fa'il kah? Dia bentuknya itu isim apa? Isim maf'ul kah? Dia bentuknya itu isim sifat musyabbah kah? Dia kamus Arab Indonesia ini membantu untuk cari kata tersebut. Adapun untuk wazan-wazan fi'il mengikuti pola apa itu nanti harus dilihat di kamus Al-Munawir. Nah, pertama ini anak bantu cari sedikit. Contohnya ini kita cari dalam lafaz inna. Sebelumnya di antara sebenarnya yang harus kita hafal yang di Mukhtarat itu kata-kata yang akan pasti sering muncul. Seperti apa? Seperti inna dan saudari-saudarinya, kana dan saudari-saudarinya, domir, wahumahum dan seterusnya. Kemudian isim isyaro, isim mausul, isim syarat. Nah, itu kata-kata yang sebenarnya tidak perlu lagi dicari di kamus. Karena kenapa? Kita harus sudah hafal. Maka contohnya lafaz pertama inna, kita cari di kamus, coba. Inna, nanti dulu. Inna. Inna ini kita cari di sini inna. Kita sesuaikan bentuk hamzahnya di bawah inna. Inna kita dapat artinya kedua ini in, habis itu inna artinya sesungguhnya. Nah, untuk cara mau mengirob itu pertama kita tulis dulu artinya. Kita tulis dulu artinya inna. Mana tadi? Intaghiru inna. Nah, untuk artinya ini kita tulis itu di atas katanya sesungguhnya artinya. Kita tulis dulu sesungguhnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita cari lagi kata setelahnya, lafaz Al-Qur'an. Lafaz Al-Qur'an. Nah, kalau kita seperti kata ini kita mau cari di kamus bagaimana caranya? Jangan cari dengan alnya. Alnya itu harus dihapus dulu. Berarti cari dari mulai huruf qaf. Qur'ana. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya kitab Al-Qur'an ya, sebagaimana kita semua. Nah, untuk cari sigot Qur'an ini asal katanya apa? Dia bentuknya apa? Isim zat kah? Atau dia ini isim mushtaq? Kita bisa cari di kamus ini juga, tapi di kolom ketiga. Kalau ini kamus sama ada terjemahannya. Nah, kita geser ke kanan lagi. Nah, ini dapat kamus ketiga namanya Mu'jamul Ghani. Nah, di sini kita bisa cari mufradat asal kata. Qur'ana kita cari sampai bawah, scroll sampai dapat lafaz yang sama. Nah, dapat Qur'an. Qur'anun. Nah, dalam kurung qoro'a, dalam kurung lagi masdar qoro'a. Jadi dengan ini masdar ini maksudnya apa? Maksudnya Quran ini, lafaz Quran ini dia itu adalah masdar dari qoro'a. Berarti dibaca qoro'a yaqra'u Qur'anan. Di antara masdarnya itu Qur'anan, artinya membaca. Sudah. Itu dia sigotnya. Nah, kita cari lagi kata setelahnya. Kita cari lagi kata setelahnya lafaz karim. Lafaz karim. Nah, cara cari di kamus itu jangan mulai dari alnya dihilangkan dulu, cari dari lafaz karim. Intinya apabila anti dapat kata yang ada alnya di depan, itu kemungkinan itu al tambahan, al yang menunjukkan isim ma'rifat. Maka alnya harus dihilangkan dulu kalau kita mau cari di kamus. Langsung dari lafaz kaf karim. Lafaz karim, kita terjemahkan dulu tadi. Al-Qur'an kita tulis lagi di atas kayak sebagaimana Ana katakan tadi. Sesungguhnya Al-Qur'an kita terjemahkan saja. Qur'an sudah. Karim. Nah, sesungguhnya Al-Qur'an karim.
Nah, untuk mencocokkan artinya, kita tinggal lihat lafaz karim ini artinya banyak ternyata. Ada yang dermawan, ada yang murah hati, ada yang pemurah, royal, ramah, baik hati, mulia, dan terhormat. Nah, kita cari makna yang sesuai dengan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran. Al-Quran yang mana? Yang mulia. Dia ini cocok untuk lafaz yang mulia. Maka kita tulis, sesungguhnya Al-Quran yang mulia. Yang mulia. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia. Nah, kita mau cari lagi sigotnya karim ini. Dia ini isim apa? Isim mustaq. Kita sudah pernah pelajari apa itu isim mustaq. Jadi nanti ana harap murojaah. Kita geser lagi ke kanan di kolom Mu'jamul Ghani. Sampai dapat lafaz yang sama. Dapat karimun. Nah, karimun dia itu bentuk jam. Kita kalau di sini tidak ada. Tidak dijelaskan di sini. Kita geser lagi ke kanan, ada di kanan. Karimun dapat. Karimun isim mufrad. Karimun mufradun. Ini maksudnya karimun itu bentuk mufradnya. Jim menunjukkan bentuk jamannya bagaimana lafaz karim itu. Bentuk jamannya itu kiromun wa kuroma'u dan kuroma. Jadi untuk karim jama taksirnya itu bentuknya kiromun. Dan juga bentuknya itu ada juga kuroma'u. Kita perhatikan di bawah, setelah lafaz bawah ini, lafaz 1, kemudian garis. Bentuk dari karimun itu dia sifatun musyabbah. Dapat bahwa lafaz karimun itu dia itu sigotnya sifat musyabbah. Sifatun musyabbah. Jadi perhatikan bentuk lafaznya. Sifatun musyabbahatun. Dia itu sifat musyabbah. Dan kita sudah pernah pelajari apa itu sifat musyabbah. Yang menunjukkan sifat artinya berarti yang. Karimun mulia berarti yang mulia. Sudah dapat. Kita cari lagi. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia. Kitab. Kita cari lagi lafaz kitab. Kitabun. Nah, kitabun apa? Buku. Kita sudah tahu semua artinya buku. Kita tulis saja kitab. Kita tulis ini kitab. Untuk harokatnya bisa nanti lihat juga di kamus ini. Dibaca kitab. Tinggal diharokati. Caranya nanti harokati Quran, diharokati sukun karim. Jangan lupa harokati untuk persiapan dibaca. Nah, harokat terakhirnya itu nanti kalau sudah mau mengirob. Kemudian kitab, diharokati lagi kitab. Allahi mudhafun ilaih, kitabullah. Sudah. Nah, karim artinya buku. Sudah kita terjemahkan kitab. Nah, kita ngirob dulu. Kita latihan ngirob. Sesungguhnya Al-Quran mulia yang mulia. Kitabullah, kitab Allah. Inna al-karim. Kita ingat lagi bahwasanya inna itu dia fungsinya merofakan atau menasobkan isim, merofakan khobar. Maka apabila ada isim satu kata terletak setelah inna, maka dia itu sudah pasti kemungkinan besar adalah isimnya inna. Maka Al-Quran dia itu irobnya nasob sebagai apa? Isimnya inna. Isim dari inna. Kenapa? Karena isim inna itu irobnya nasob. Tanda nasobnya dengan apa? Dengan fathah. Makanya di fathah harokat akhir. Sesungguhnya Al-Quran. Karima yang mulia. Kita perhatikan. Ingat, diantara yang bisa menjadi naat itu adalah sifat musyabbah. Isim-isim yang punya makna sifat. Dan kita sudah pernah bahas. Al-Karim mulia. Dan ingat kembali bahwasanya naat dan man'ut harus sama dari 3 jenis. Sama-sama marifat atau sama-sama nakiro, sama-sama mufrad, musanna, jama, dan sama-sama bentuknya muzakkar atau muannas. Kita perhatikan Al-Quran, muzakkar, mufrad, punya alif lam marifat. Maka Al-Karim kita perhatikan ini juga mufrad, muzakkar, punya alif lam. Maka cocok untuk jadi naat man'ut. Maka karima kita sudah bisa pastikan di sini. Dari segi terjemahannya pun demikian. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia. Dia itu yang mulia ini. Dia memberikan sifat untuk Al-Quran. Maka sudah pasti sebagai naat. Maka Al-Karim kita irobnya nasob. Nah biasa itu kita tulis di bawah nasob. Irobnya nasob sebagai apa? Naat dari Karim Al-Quran. Tanda nasobnya dengan fathah. Maka kita beri harokat fathah. Isi mufrad. Sudah. Kemudian lafaz kitab kita terjemahkan lagi. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia, kitab Allah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, kitab ini dia itu mengkhabarkan tentang Al-Quran itu. Kenapa itu Al-Quran? Bahwasanya Al-Quran itu adalah kitabnya Allah. Karena dia di sini mengkhabarkan tentang Al-Quran, maka dia sudah pasti khobar.
Khobar dari mana? Dari inna. Taib. Dari inna, maka sudah pasti i'rabnya kitab ini dia adalah rofa. Kenapa? Khobar dari inna. Karena fungsinya inna itu menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya, maka kitabu i'rabnya rofa. Taib. Tanda rofanya dengan doma, makanya kita perhatikan di doma memang ini. Karena kenapa isim mufrad, tanda rofanya dengan doma karena isim mufrad. Demikian mungkin sedikit dari cara untuk mengharokati, menerjemahkan dan juga mengirob. Ini untuk awal-awal mungkin agak sulit memang, wajar baru belajar. Namanya juga orang baru belajar ya wajar lah kalau sulit. Ada juga demikian. Tapi dengan cara metode ini Anda bisa bantu. Semoga Anda bisa bantu. Ini metode yang Anda pakai sampai Anda bisa baca kitab. Itu pun metode ini tuh metode yang Anda gunakan sendiri, tidak pernah diajar. Anda usaha sendiri. Nah, karena Anda tidak mau anti kesusahan, Anda ajarkan cara bacanya seperti apa. Insya Allah untuk pelajaran kita pekan ini, kita cara bacanya seperti ini. Cara menerjemahkan, Anda akan tanya satu-satu dan Anda akan suruh cari dari kata tersebut. Dan insya Allah lama-kelamaan makin biasa, nanti akan makin kuasai insya Allah. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah mudahkan.